Oke, jadi kalau misal lu lihat post gue di Facebook tentang KZZES ini, mungkin ini agak menarik sedikit perhatian daripada para pecinta KZ karena ini adalah salah satu KZ yang menurut gue impresif secara sound quality overall, dan jarang sekali dan sulit sekali biasa gue ngomong seperti itu karena most KZ yang gue coba itu sampah. Dan sampai sekarang ya KZ meskipun dia ngeluarin barang seperti ini, tapi kebanyakan dari barang mereka tetap sampah. Biasa pada umumnya KZCCA dan TRN memiliki sedikit problem di 4 sektor ini. Sektor pertama adalah tonal balance, sektor kedua adalah bass coherency, sektor ketiga adalah bass quality. Ini bukan bass coherency aja, coherency secara overall, bass quality, dan yang terakhir adalah bukan piercing sih, sharp, elevated, peaky, treble. Jadi biasa problemnya 4 itu. Dan pada review sebelumnya yang pas gue ngomong soal CCA, CSN, gue bilang ini adalah step yang bagus, ini langkah yang baik untuk KZ karena dia telah menghilangkan salah satu faktor negatifnya, yaitu treble yang goblok. Sedangkan untuk CAS, dia ternyata sudah mulai, gue bisa bilang untuk KZ dia bisa mulai menghilangkan unsur yang pertama, yaitu tonal balance yang berantakan. Nah, sebenarnya apakah dia tonal balance luar biasa? Tonal balance terbaik di price range, gue bilang sih enggak, karena ada IM seperti Starfield dan Aria. Tapi untuk sebuah KZ, untuk sebuah IM KZ, untuk standar dari KZ dan CCA dan sebagainya, menurut gue ini adalah step yang menurut gue adalah step yang bagus gitu loh, ya, step yang menuju langkah jalan yang benar. Dan menurut gue tonal balance ini cukup bagus, di mana gue bisa apresiasi ya usaha KZ untuk membuat tonal balance yang lebih balance dengan tetap mempertahankan beberapa karakter KZ yang menurut gue nggak masalah untuk diterapkan. Yang akan gue jelaskan nanti. Oke, untuk overall build quality menurut gue, BTW ini Starfield, ini KZ Zex, dan ini adalah UC-Con atau Rico SG01. Dan kenapa ada di sini adalah ya untuk perbandingan, nanti kan gue bandingkan sepanjang perjalanan. Iya, paling itu. Ketiganya mungkin agak beda ya secara price point. Mungkin yang paling dekat adalah ya antara Starfield dan UC-Con. Ya, tapi ya gua sih harusnya sini itu bukan Starfield, harusnya sini Aria, tapi gua lebih prefer Starfield daripada Aria, dan gua tidak punya Aria. Dan karena gua rasa Starfield sedikit lebih detail daripada Aria, tapi ya mirip lah ya. Jadi ya 11-12 lah orang bisa bilang. Untuk Zex ini ya orang pasti mau pada perbandingan Zex di sini. Jadi gua taruh Zex sini, dan di sini adalah UC-Con atau Rico SG01. Kenapa ada di sini? Karena menurut gua dia salah satu IM dengan tuning relatif sci-fi V-shape dalam masih memperhatikan tonal balance dengan technical performance yang bagus di price range ya. Jadi di price range bawah 1 juta. Jadi menurut gue dia pantas ada di sini karena kita lagi membicarakan KZ. Untuk build quality, menurut gue build quality dia bagus ya. Overall gue nggak pernah ada masalah dengan build quality KZ. Menurut gue build quality overall KZ itu cukup solid. Secara kabelnya cukup cantik. Gua rasa kabelnya tidak bermasalah ya. Enak dilihat, enak dipegang juga ya. Gue lebih prefer daripada kabel selangnya KZ EDX Pro. Cuman ya EDX Pro itu adalah IM murah, dan ini adalah IM premium KZ. Kita bisa lihat boxnya juga sedikit lebih premium. Magnet, orgasm. Dan lu dapat left right. Wah, tunggu. Ya benar, left right ya benar. Dapat bawah-bawahnya juga, apalah, eartips baru KZ yang bukan KZ Starline lagi, tapi KZ yang sangat lembut. Ada beberapa pasang ini, jadi ya cukup banyak. Ya, jadi itulah untuk overall presentationnya. Agak gue nggak bisa bilang ini fully neutral ya. Gue bisa bilang ini mungkin
gue juga nggak bisa terlalu ngomong ini fully V-shape juga ya. Mungkin yang paling benar adalah presentasi overall dia adalah neutral with bass boost, ataupun gue bisa bilang mungkin slightly V-shape atau slightly balance warm, kayak balance W-shape sounding ya. Tapi ya overall maybe slightly W-shape sounding ya, gue bisa bilang. Nggak bisa terlalu bilang neutral with bass boost juga, tapi ya itu karena treble-nya tuh menurut gue not very elevated, dan menurut gue adalah hal positif untuk si KZ. Dan bass-nya cukup elevated dan mid range-nya masih punya cukup banyak energi sana. Jadi mungkin gue bilang ya mildly W shape. It's not the most balanced type of tonality. I think secara overall menurut gue Starfield akan lebih balanced, Starfield dan Aria akan lebih balanced. Dan gue akan bicarakan spesifiknya nanti saat gue bilang di bass, mids, and treble. Untuk bassnya, gue bilang bass dia adalah bass KZ. Maksudnya bass KZ adalah apa? Lumayan dynamic, lumayan punchy. Tapi lo ada bloatnya, ada boomnya, ada bloomy-nya, ada yang lambatnya ya. Ya kerasa lambat, kerasa bukan madi juga ya, kerasa beratakan lah anggapannya. It's not very good bass, not very resolving bass. It's a bit punchy, lebih punchy daripada, atau lebih banyak energi daripada bassnya Zex ataupun Starfield. Tapi it's not as dynamic seperti SG01. Menurut gue SG01 masih sedikit lebih dynamic. Menurut gue masih sangat sedikit lebih dynamic, tapi ya energinya mungkin akan lebih banyak di sini karena kembali lagi ini lebih elevated. Secara quality menurut gue ketiga IM di atas ini memiliki bass quality yang lumayan di atas Zas ini. Jadi lumayan jauh di atas ZAS ini. Jadi kalau misalnya ngomongin soal bass quality, gue tidak merekomendasikan ZAS. Tapi kalau bagi orang yang mencintai karakter bassnya daripada KZ ya, bass KZ sangat KZ. Jadi ya bagian yang suka lebih banyak ekornya, lebih bloomy, lebih kotor. ada teman gue yang suka begitu juga, entah kenapa, gue nggak tahu kenapa, tapi ini masih ada di situ. Jadi ini salah satu karakter KZ yang ada dan masih dipegang di ZAS ini. Untuk mid range-nya, menurut gue mid range adalah cukup baik ya, ada sedikit warmth juga di mid range-nya, tidak terasa dry, tidak terasa anemic ya. Gue rasa dia agak masih ada sedikit warmth dengan presentasi lower mid-nya. Menurut gue cukup contoured, agak-agak mirip Starfield, mungkin tidak se-coherent Starfield karena shift dari bass ke BA-nya dia, ke dynamic driver ke BA-nya dia tuh agak-agak kurang baik ya. Tapi dan perbedaan DD dan BA dia juga sangat jelas ya, berbeda dengan Starfield yang lebih coherent ya karena dia single driver. Tapi menurut gue presentasi lower mid range-nya jauh lebih baik daripada presentasi lower mid range yang ada di KZZEX yang lebih elevated dan agak ngebikin sedikit muddy presentation-nya. Di sini tidak seperti itu. Untuk mid range-nya gue nggak ngerasa dia agak sedikit keisap gitu ya. Mungkin ada beberapa IM yang agak ngerasa sedikit midnya sedikit keisap, kayak model-model apa ya yang kemarin tuh gue bilang midnya sedikit keisap. Banyak lah, salah satunya bahkan ini SG01 agak sedikit keisap dikit mid range, kerasa keisap seperti itu. Tapi ya nggak parah lah kalau di sini mah teman ya kerasa. Tapi di sini di ZAS gue nggak ngerasa at least tidak secara signifikan presentasi mid yang kerasa keisap gitu. Untuk upper mid range-nya agak sedikit terlalu banyak elevated di 2K, cuman bagi orang-orang yang demen sama KZ ya, dan presentasi KZ pada umumnya akan demen dengan peak ataupun ya elevasi tambahan di 2K itu tuh. Dan menurut gue dia nggak terlalu parah juga, nggak sejelek mungkin ZS10 Pro punya ataupun KZ yang pada umumnya, tapi still very elevated di sana. Dan menurut gue it's a bit too much. Tapi ya gue lebih prefer presentasi mid range upper mid range yang ada di Starfield tentunya. Tapi ya
sebagian orang ada yang suka juga dengan presentasi mid-range ini. Salah satu karakter KZ yang dibawa ke ZAS dan menurut gua oke untuk dibawa di ZAS bagi orang yang suka. Dan setelah itu ada sedikit dip juga di upper mid-range-nya. Cuman ya jadi secara harmonik tidak terlalu balance, tapi it's okay menurut gua. It's very good menurut gua. Tetap very good. Meskipun ya agak sedikit unbalance sana. Untuk standar KZ ya. Untuk treble ada sedikit ornamen sedikitnya, dia ada sedikit peak, ada sedikit ornamen yang aneh-aneh di treble sedikit, tapi overall presentationnya solid ya. Menurut gue presentation treble-nya agak sedikit solid, bukan solid, lumayan solid, cuman agak sedikit peaky di beberapa tempat, cuman ya tidak masalah bagi gue, tidak pernah merasa masalah di peak di sini. Tapi it's overall fine menurut gua. Mungkin ada di sedikit mid treble ya di sekitar 7k, 8k ada sedikit peak di sana, tapi it's not a huge problem untuk gua terutama. Di upper treble mungkin agak sedikit roll off agak sedikit terlalu cepat untuk preference gua, tapi ya it's okay lah. Untuk KZ menurut gua this is a very good presentation of treble. Ya, jadi gue gak akan banyak komplain di sini. Secara technical performance, menurut gue dia bukan adalah salah satu IM yang paling technical performing, tapi kembali lagi di price range ini ada SG01, ada Tinte 2, dan ada Hardstyle Sound Mirror. Jadi apapun gue rasa akan sulit untuk compete dengan dia, ya dengan mereka. Untuk secara dynamic yang tadi gue sebutkan, ya lumayan oke, tapi it's not the best, it's not the punchiest, tapi It's actually quite good ya. It's not horrible. Tidak sampai tapi oke lah. Ya standar gue bilang average lah. Untuk soundstage secara width menurut gue standar, tapi secara depth menurut gue cukup amazing. Jujur aja. Kayak gue cukup kaget kalau dia punya soundstage depth yang bagus. Dan itu agak sulit untuk diciptakan di sebuah IM. Dia punya kayak semacam 3D imaging yang menurut gue cukup bagus. Tapi secara imaging precision menurut gue dia biasa aja. Tapi ya salah satu yang faktor yang bikin gue kaget ya itu tuh dia punya soundstage depth di sini nih. Jadi kayak ini ke depan nih dia ada sini nih ya, kerasa di sini ada something di sini. Jadi tidak kerasa flat begitu, which is good menurut gue. Terus apalagi ya, speed ya tergantung mids ke treble oke, bagus, tapi agak sedikit terlalu BA numbernya. Secara bass ya lambat dan tidak menyenangkan. Jadi ya standar lah ya, standar KZ ya. Lagi detail menurut gua gimana ya, detail dia tuh bukan detail terbaik, tapi ya it's an okay amount of detail menurut gua di sana. Mungkin sedikit di atas Moondrop area, mungkin around the level of Starfield ya. Mungkin kalau misalnya mau bilang pun ya paling sedikit level di atas Starfield kalau misalnya lu tidak memperhatikan kualitas bassnya yang luar biasa sampah. Tapi kalau misalnya kita akumulasikan ketiganya, bass, mid, and treble, menurut gua sama Starfield agak selevel lah gue bisa bilang. Mungkin dia sedikit lebih tidak detail daripada ZX dan SG01, dan kalau dibandingkan sama Hardstyle Sound Mirror sedikit di atas, kayak 2 tingkat di atas ZAS ya menurut gua. Jadi it's not the most resolving, tapi it has an okay detail menurut gua. Dan masalah Hardstyle Sound Mirror dan Tinte 2 itu agak-agak susah dilawan gitu loh. Tapi menurut gue it's an okay amount of detail. Gue tidak akan terlalu banyak komplain untuk detail sini. Mungkin untuk clarity dan image clarity pada saat dia mulai cepatnya itu loh, saat mulai leading edge of the note-nya menurut gue dia cukup bagus. Tapi secara ekornya dari misalnya gue simbol kayak belakangnya itu nggak terlalu kerasa jelas ya, seperti sebagaimana gue bisa denger di SG01 dan di Hardstyle Sound Mirror dan ZX. Jadi dia agak sedikit blunted di belakang sana juga. Bukan blunt juga ya, kayak kurang ekornya kurang kerasa, kurang terdengar gitu anggapannya. Tapi it's fine. It's definitely fine, menurut gue masih oke lah. Jadi kayak gue rasa itu ya. Untuk KZ menurut gue this is a very good step forward ya. Gue harapkan akan berikutnya akan lebih koheren dan bassnya akan lebih baik.
dan KZ akan menguasai price range ini. Ya gue harapkan seperti itu mungkin untuk KZ. Ya guys, that's it for this video. Jangan lupa nonton video JS. See you next time. Oh ya BTW, gue akan review ZX berikutnya. Menurut gue ini adalah salah satu ayam yang cukup menarik dan cukup impresif, satu ayam KZ yang cukup impresif menurut gue. Jadi stay tune untuk video review mereka. Oke, see you next time guys.